Pernah gak HP kamu berdering, nomor tidak dikenal? Begitu diangkat, suara di seberang langsung berkata, "Selamat siang Bapak." "Selamat pagi Ibu, kami dari pihak bank terkait tunggakan pinjaman Anda, bla 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 bla." Seketika jantung berdebar, kepala panas, pikiran langsung kemana-mana, takut dimarahi, takut dipermalukan, dan paling takut itu ya didatangi ke rumah. Bahkan ada yang sampai sengaja mematikan HP berhari-hari karena tidak kuat menghadapi telepon penagihan. Padahal kenyataannya seringkali yang membuat kita lebih stres bukan hutangnya, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan saat proses penagihan. Di episode kali ini kita akan membahas 6 pertanyaan yang paling sering menjadi momok bagi para penghutang atau kita ketika menghadapi dengan penagih atau debt collector dari bank. Dan yang lebih penting, bagaimana cara menyikapinya dengan tenang dan bijak. Ketika bank menanyakan, "Kapan Bapak Ibu mau bayar?" Ini mungkin pertanyaan yang paling sederhana sekaligus paling menekan, karena seringkali yang ditanya memang belum punya uang. Saat mendengar pertanyaan ini, banyak orang langsung gugup. Ada yang menjawab asal-asalan, "Akhir minggu Pak," "Besok Mas," atau "Lusa Pak." Padahal dirinya sendiri belum yakin. Masalahnya janji yang terus diulang tetapi tidak ditepati justru membuat situasi semakin sulit. Yang lebih baik adalah berkata jujur. Dan inilah contoh jawaban yang bijak. "Bapak, saat ini kondisi saya memang belum memungkinkan untuk membayar penuh. Tetapi saya sedang mengusahakan pemasukan dan akan mengabari kembali ketika ada kepastian." Ya, mungkin terdengar tidak nyaman, tetapi kejujuran jauh lebih baik daripada janji palsu yang berulang. Karena kepercayaan adalah aset terakhir yang masih bisa dijaga ketika kondisi keuangan sedang buruk. Ketika bank menanyakan, "Kenapa Bapak bisa menunggak?" Pertanyaan ini sering terasa seperti sedang dihakimi. Apalagi jika penyebabnya adalah kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, sakit, atau masalah keluarga. Banyak orang merasa malu menceritakan kenyataan hidupnya, padahal di balik setiap tunggakan, biasanya ada cerita yang tidak terlihat. Ada ayah yang sedang kehilangan pelanggan usahanya, ada ibu yang harus memilih biaya sekolah anak dibanding cicilan, ada pekerja yang tiba-tiba kena PHK, dan ketika ditanya seperti ini, tidak perlu membela diri berlebihan. Sampaikan fakta secara singkat dan jelas. Dan contoh jawaban yang bijak, "Baik Bapak, saya sedang mengalami penurunan penghasilan sejak usaha saya sepi beberapa bulan terakhir ini. Saat ini saya masih berusaha menata dan mengatasi kondisi keuangan saya karena ada beberapa problem di internal keluarga kami. Segera setelah bisa menyelesaikan persoalan internal kami akan segera mengabari Bapak." Begitulah, singkat dan jelas. Memang masalah keuangan bukan selalu akibat dari kemalasan. Kadang hidup memang sedang tidak berjalan sesuai rencana. Ketika pihak bank menanyakan, "Apakah Bapak atau Ibu sengaja menghindari kami?" Nah, ini pertanyaan yang sering membuat emosi naik. Karena sebagian orang merasa dirinya bukan penipu, hanya sedang dalam kesulitan saja. Tetapi dari sisi penagihan, ketika telepon tidak diangkat berhari-hari, pesan tidak dibalas, mereka menganggap nasabah menghindar. Disinilah komunikasi menjadi penting. Tidak harus selalu menjawab semua telepon, namun sesekali berikan kabar. Jelaskan kondisi yang sedang dihadapi, karena diam total biasanya justru memperburuk persepsi. Inilah contoh jawaban yang bijak. "Mohon maaf Bapak jika saya sulit dihubungi, belakangan saya memang sedang fokus menyelesaikan beberapa masalah pribadi. Namun saya tidak bermaksud menghindar dan tetap ingin mencari solusi terkait kewajiban kami ini." Ya, kesulitan membayar memang berbeda dengan niat menghilang. Selama masih ada komunikasi yang baik, ruang penyelesaian biasanya lebih terbuka. Ketika pihak bank menanyakan, "Keluarga Anda tahu soal hutang ini?" Nah, ini salah satu pertanyaan yang paling menakutkan karena banyak orang menyimpan masalah hutangnya sendirian. Pasangan tidak tahu, orang tua tidak tahu, saudara tidak tahu, ya alasannya satu, malu, takut dianggap gagal.
Padahal seringkali beban terbesar bukan jumlah hutangnya, melainkan rahasia yang harus terus dipikul sendirian. Ketika pertanyaan ini muncul, seseorang biasanya langsung gelisah karena merasa dunia yang selama ini disembunyikan bisa terbongkar. Inilah salah satu contoh jawaban yang bijak atas pertanyaan itu. Ya Bapak, sebagian keluarga yang terkait sudah mengetahui kondisi keuangan saya saat ini. Untuk urusan penyelesaian kewajiban, saya akan tetap bertanggung jawab secara pribadi. Jawaban yang tetap sopan tanpa membuka informasi yang tidak perlu. Masalah keuangan yang sehat biasanya membutuhkan komunikasi yang sehat juga. Bukan berarti semua harus diumumkan ke seluruh keluarga. Tetapi orang-orang yang terdampak langsung sebaiknya mengetahui kondisi sebenarnya. Karena dukungan sering datang dari tempat yang tidak kita duga. Ketika pihak bank menanyakan, jika tidak bisa bayar, aset apa yang bisa Anda jual? Mendengar kata jual aset, banyak orang langsung merasa hidupnya runtuh. Motor, mobil, perhiasan, tabungan, rumah, barang berharga, semuanya terasa seperti hasil kerja keras yang bertahun-tahun didapat. Tetapi pertanyaan ini sebenarnya mengingatkan satu hal, bahwa hutang adalah kewajiban yang perlu diselesaikan dengan strategi, bukan dengan gengsi. Kadang ada orang yang mempertahankan gaya hidup tetapi hutangnya terus membengkak. Sebaiknya ada yang rela menjual sebagian aset demi mendapatkan kembali ketenangan hidup. Dan inilah salah satu jawaban yang bijak untuk pertanyaan itu. Iya Pak, saat ini saya masih mengevaluasi kondisi keuangan dan aset yang saya miliki. Jika ada langkah yang memungkinkan untuk membantu penyelesaian kewajiban, tentu akan saya pertimbangkan. Jawaban yang tenang dan tidak membuat komitmen yang belum pasti. Memang keputusan ini tentu tidak mudah. Namun seringkali yang paling mahal bukan barang yang dijual, melainkan bunga dan denda yang terus berjalan ketika masalah dibiarkan tidak terselesaikan. Ketika pihak bank menanyakan, apa jaminan bahwa Anda akan menyelesaikan hutang ini? Ya, pertanyaan terakhir ini sering menusuk perasaan. Karena orang yang sedang mengalami kesulitan biasanya juga tidak punya kepastian. Hari esok masih saja samar, tetapi justru di sini titik baliknya. Tidak ada jaminan mutlak dalam hidup. Yang bisa diberikan hanyalah komitmen dan langkah nyata. Misalnya dengan mulai menyusun anggaran, mencari penghasilan tambahan, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, atau mengajukan restrukturisasi jika memungkinkan. Jaminan terbaik bukan kata-kata, melainkan tindakan yang konsisten, sedikit demi sedikit, pelan tapi bergerak. Inilah contoh jawaban untuk pertanyaan itu. Baik Bapak, saya tidak bisa menjanjikan sesuatu yang di luar kemampuan saya. Namun saat ini saya sedang melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki kondisi keuangan, termasuk mencari tambahan penghasilan, juga untuk mengatur ulang pengeluaran. Saya berkomitmen menyelesaikan kewajiban ini sesuai kemampuan yang ada. Jawaban seperti ini akan lebih terasa dewasa dan kredibel. Karena percayalah, hutang terbesar pun pada akhirnya akan diselesaikan dengan pembayaran yang kecil, namun tetap dilakukan terus-menerus. Pelajaran di episode ini adalah, jika saat ini kita sedang memiliki hutang, ingat satu hal. Jangan takut menghadapi kenyataan, karena rasa takut yang dipelihara terlalu lama seringkali lebih menyiksa daripada masalah itu sendiri. Debt collector atau penagih mungkin bisa menagih kewajiban, tetapi mereka tidak berhak mengambil harapan kita. Kesulitan keuangan adalah fase, bukan identitas. Hari ini mungkin kita sedang ditagih, tetapi bukan berarti selamanya akan berada di posisi itu. Yang penting tetap jujur, tetap membuka komunikasi, tetap mencari jalan keluar. Karena tujuan hidup bukan sekedar terbebas dari hutang, tetapi belajar menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mengelola keuangan, keputusan, dan masa depan. Dan yang paling penting, hutang adalah masalah keuangan. Jangan sampai berubah menjadi masalah karakter. Selalu ikuti terus neraca hidup, karena hidup yang tenang selalu dimulai dari keputusan yang bijak. Nantikan episode selanjutnya.